Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke anak-anak, selamat datang di kelas pengembangan diri untuk hari ini bersama Bu Layu. Nah anak-anak sekalian, hari ini kita akan sharing materi tentang cita-cita karir. Mungkin pada saat kalian kecil, kalian pasti pernah ditanya oleh bapak atau ibu guru di sekolah, kira-kira apa cita-cita kalian kalau sudah besar nanti? Nah, sebagian besar pasti pernah menjawab bercita-cita menjadi dokter, kemudian polisi, tentara, guru, pilot, dan lain sebagainya. Padahal ternyata cita-cita karir itu sangatlah banyak. Ada berbagai macam profesi yang bisa kita pilih untuk kita cita-citakan dan kemudian kita wujudkan. Nah, cita-cita menentukan arah dan tindakan kita. Tanpa memiliki cita-cita, kita hanya berputar-putar tanpa tahu harus kemana, sekalipun kita mempunyai ide dan kesempatan yang besar. Cepat atau lambat, masa depan pasti akan menghampiri setiap orang. Tapi kita tidak boleh membiarkan masa depan terjadi begitu saja. Milikilah cita-cita selagi kita masih ada kesempatan. Cita-cita sangatlah berperan penting bagi suatu kesuksesan. Mengapa? Karena cita-cita itu mencakup tujuan, sasaran, atau impian yang hendak diwujudkan. Cita-cita membuat orang mengerahkan potensi dirinya secara maksimal. Tidak ada kesuksesan yang kebetulan bisa diraih. Setiap kesuksesan, biarpun kecil, selalu didahului adanya cita-cita. Nah, kaitannya dengan cita-cita, ternyata cita-cita itu memerlukan perjuangan. Perjuangan itu memerlukan pengorbanan, sedangkan pengorbanan memerlukan ketabahan dan kekuatan jiwa. Contohnya seperti ini. Ketika kalian bercita-cita menjadi seorang guru, apa yang sedang kalian lakukan saat ini, yaitu mengikuti pembelajaran secara daring, merupakan sebuah pengorbanan dari perjuangan kalian untuk meraih sebuah cita-cita. Maka dari itu diperlukan ketabahan, ketekunan dalam meraihnya. Nah, anak-anak sekalian, dalam meraih sebuah cita-cita karir, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama ada cara mewujudkan, kemudian ada faktor yang menghambat, kemudian ada faktor pendukung. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai cara mewujudkan cita-cita. Bagaimana sih cara mewujudkan cita-cita itu? Yang pertama yaitu kita harus berusaha dengan belajar dan sekolah tentunya. Dengan mengikuti pembelajaran daring seperti yang sedang kalian lakukan saat ini, merupakan salah satu usaha kalian dalam meraih sebuah cita-cita. Nah, kemudian yang kedua yaitu berdoa dan beribadah. Tentunya kita sebagai orang Islam sangat mengutamakan selain usaha adalah doa. Agar apa yang kita lakukan selalu mendapat ridha Allah, sehingga apa yang kita cita-citakan itu dapat terwujud atau tercapai. Teruslah berdoa, karena doa adalah senjata utama seorang mukmin. Dan mengulang-ulang doa layaknya mengayuh sepeda. Suatu saat pasti akan sampai ke tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah restu orang tua. Nah, restu orang tua ini ternyata dekat sekali dengan ridha Allah. Jika kalian memiliki cita-cita yang kalian inginkan, sebisa mungkin jangan sungkan atau malu untuk menceritakan ke orang tua tentang cita-cita kita tersebut. Serta jangan sungkan juga untuk meminta orang tua kita mendoakan agar cita-cita kita ini pada saat nanti atau saat kita besar itu dapat terwujud. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang bisa menghambat cita-cita. Nah, yang pertama itu adalah faktor kurang pintar. Nah, faktor kurang pintar ini untuk beberapa cita-cita karir atau profesi memang mempengaruhi. Contohnya saja pada profesi ilmuwan yang menuntut seseorang itu memiliki tingkat intelijensi atau kepintaran yang cukup tinggi. Namun sebenarnya faktor penghambat ini bisa diatasi jika seseorang itu mau belajar, mau rajin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada faktor kemiskinan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa faktor
kemiskinan ini bisa menjadi faktor penghambat karena ada beberapa cita-cita yang memerlukan biaya yang cukup mahal. Misalnya saja pada profesi dokter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kuliah kedokteran itu kan mahal. Untuk orang-orang tertentu yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang, hal ini menjadi penghambat apabila ia bercita-cita menjadi dokter. Tetapi jangan khawatir, di zaman sekarang ini kan sudah banyak sekali ya beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sehingga faktor penghambat ini dapat teratasi. Kemudian yang ketiga, ada faktor cacat bawaan. Nah, tentunya kita tahu bahwa orang-orang yang memiliki cacat bawaan atau disabilitas ini tidak dapat meraih beberapa cita-cita. Contohnya pada cita-cita profesi sebagai polisi, untuk masuk akademi kepolisian itu kan memerlukan persyaratan seperti sehat secara fisik. Nah, untuk orang-orang yang memiliki disabilitas itu ini menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan cita-cita yang diinginkannya tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya faktor pendukung. Apa saja? Yang pertama ada motivasi. Nah, motivasi ini merupakan faktor pendukung karena apabila seseorang ini termotivasi untuk meraih cita-cita yang diinginkannya, maka semakin besar pula usahanya untuk meraih cita-cita tersebut. Kemudian yang kedua ada dukungan penuh dari orang tua dan keluarga. Nah, seseorang yang memiliki dukungan penuh dari orang tua maupun keluarga ini dalam meraih cita-citanya akan lebih bersemangat dan termotivasi. Nah, jadi buat kalian semua jangan takut dan jangan malu ya untuk sharing, kemudian minta pendapat, kemudian minta arahan baik kepada orang tua maupun keluarga terkait apa yang kita cita-citakan tersebut. Nah, yang ketiga adalah adanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Nah, tentunya dalam meraih sebuah cita-cita itu kan kita memerlukan wawasan dan pengetahuan ya tentang apa yang kita cita-citakan tersebut. Nah, pengetahuan dan wawasan ini bisa menjadi dasar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Contohnya saat kita bercita-cita menjadi psikolog misalnya. Nah, untuk meraih cita-cita tersebut atau menjadi psikolog itu kita harus ngapain aja, kemudian kita harus sekolah jurusan apa, kita harus belajar tentang apa. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini yang bisa menjadi dasar atau faktor pendukung orang tersebut untuk meraih cita-cita menjadi psikolog. Nah, yang terakhir itu yaitu adanya jaminan biaya. Untuk beberapa karir atau cita-cita karir atau profesi, untuk meraihnya itu memang memerlukan biaya. Bagi orang-orang yang memiliki ekonomi berlebih, tentunya mereka memiliki jaminan biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, di mana pendidikan itu menjadi salah satu jalan meraih cita-cita. Nah, ini menjadi faktor pendukungnya. Tetapi ketika atau bagi orang-orang yang memiliki ekonomi kurang, jangan berkecil hati, karena sekarang banyak sekali beasiswa yang ditawarkan, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk meraih cita-cita. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu diperhatikan dalam meraih sebuah cita-cita. Oke, Ibu ada sebuah quotes yang mungkin pernah kalian dengar terkait dengan cita-cita. Bisa kalian simak berikut quotes tentang cita-cita. Orang lain mungkin akan tertawa ketika kamu berjuang untuk mimpimu, tetapi mereka akan terpana ketika kamu berhasil menggapainya. Nah, buat kalian semua, jangan takut untuk bercita-cita. Bercita-citalah setinggi mungkin. Selama kalian menganggap cita-cita itu adalah realistis dan dapat kalian wujudkan, maka berjuanglah untuk meraih cita-cita itu. Oke, demikian untuk kelas pengembangan diri hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.